Bapak yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa yang nanti juga akan dipimpin oleh beliaunya Bapak Nyamat. Acara yang ketiga sambutan ketua dari PBB Kediri Raya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliaunya Bahwo. Acara yang keempat adalah informasi oleh Bapak Kadok Seswanto selaku Ketua OMKM Kabupaten Kediri sekaligus sebagai owner GTT yang ada di Kediri. Yang kelima sambutan dari Bung CR. Yang keenam dengar pendapat atau tanya jawab. Nanti durasi sekitar 30 menit ya. Nanti ada acara yang ke-7, acara hasil rapat atau notulen yang nanti akan disampaikan oleh beliaunya Mbak Jevita. Acara yang ke-7 penutup, acara yang 8 YY PBB atau sayonara. Baiklah, acara pembentukan atau bergabungnya Persatuan Budayawan dan Budayawati untuk bergabung bersama OMKM Kabupaten Kediri, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak berdoa memohon kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dikabulkan oleh Allah. Dan mugi-mugi Allah SWT tansah pinaringan bejo mulya selamat dumugi akhirat. Ala hadinya as-solika al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafirul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalil karim wa atimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil afali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afainal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gadot selaku yang punya GTT, lalu Bapak terima kasih. Juga yang terhormat untuk para pengurus-pengurus PBB Kediri Raya bersama staf juga, selamat malam untuk semua Bapak Ibu selaku tamu undangan, mungkin juga pelaku UMM Kota Kediri, selamat malam juga, terima kasih. Dan juga seluruh yang sudah hadir. Tak lupa kita pertama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT sudah melimpahkan rahmat hidayah kita semuanya sehingga malam hari ini kita bisa hadir yang tak diduga-duga ya, tentunya bisa hadir di Ruko Ngasem Kediri yang tentunya di tempatnya Bapak Gadot ya, ini selaku Ruko yang ditempati. Mudah-mudahan ini bisa memberikan berkat untuk semuanya, diberikan suatu kelancaran, tidak ada hal apapun, amin amin ya rabbal alamin. Juga selamat jaga salam kita juga kepada junjungan kita Nabi Agung
Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan kita semuanya, memimpin kita menuju jalan yang gelap, menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun situasi di suasana COVID seperti ini, alhamdulillah saya bersyukur pada Yang Maha Kuasa, terutama Bapak Gatot ya, telah mempertemukan dari dulur PBB Kediri Raya bersama dari dulur-dulur pelaku UMKM Kota Kediri, sekaligus ini Kabupaten Kediri ya. Bapak Ibu, kita hanya sharing mawon ya terkait untuk menghadapi COVID seperti ini. Saya itu sering dicurhati banyak teman, dari teman driver, dari teman apa itu entertainment ya, artis-artis. Situasi seperti ini kan perekonomian kita kan pasti sangat terganggu. Kalau kita bicara sejarah ya, terkait sejarahnya bisnis ya, memang dampak perekonomian yang paling berarti menurut perjalanan hidup kami selaku pelaku UKM, yang paling berat ya COVID-19 ini. Mungkin Bapak Ibu yang seusia saya pasti merasakan mulai tahun 97 sampai 98, 99 kita pernah krisis moneter ya. Terus tahun 2007, 2005 sampai 2007 bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha yang kenyal-kenyal kayak pentol, kayak tahu, itu pernah kena apa itu isu borak formalin, itu juga menasional, itu juga sangat mempengaruhi dampak yang sangat berat juga untuk perekonomian UKM. Tapi COVID ini paling parah bagi pelaku usaha semua karena global. Nah, untuk menyikapi itu kami berbagi sama teman-teman PBB, monggo ayo kita saling silaturahmi, kita berbagi. Siapa tahu dengan pertemuan ini, silaturahmi ini bisa mendekatkan rezeki buat kita semua. Amin ya. Jadi kami hanya berbagi semampunya sesuai pengalaman kami. Nanti siapa tahu nanti bagi pelaku bagi teman-teman entertainment mungkin ada unek-unek atau sedikit apa itu keinginan ingin membuat suatu produksi produk. Kami selaku pelaku KM yang di apa itu di Kabupaten Kediri, kami siap membantu sebatas kemampuan kami. Jadi kami sering mengasih pelatihan, kami sering ngasih terkait mengajak bareng-bareng promosi. Kami alhamdulillah banyak jaringan market mulai di kabupaten sampai provinsi. Tapi dalam kondisi seperti ini kita tidak berani untuk suatu memproduksi yang begitu besar karena apa? Perekonomian kita lagi turun, uang tidak ada. Bagaimana? Kan tidak mungkin kita kalau produksi ya, setidaknya kalau kita mau berusaha, aku yakin insya Allah tetap jalan. Jadi sementara ini yang kami lakukan untuk menyikapi situasi COVID ini, GTT melakukan pasar jemput bola. Jadi ini sekedar sharing ya. Sebenarnya di masyarakat itu masih banyak uang, cuma mereka tidak mau belanja keluar. Nah, ini monggo bagi teman-teman kalau ingin untuk hanya sekedar bertahan hidup ya dengan situasi seperti ini, insya Allah teman-teman dengan metode jemput bola atau online itu masih jalan. Jadi saya terus terang yang dulunya dari asongan
ngobrol Bapak Ibu ya, saya lakukan itu sudah bertahun-tahun. Sekarang ini saya lakukan lagi karena saya harus tetap maju sesuai tadi ya, maju terus. Karena apa? Saya bertanggung jawab untuk menghidupi banyak karyawan. Jadi saya tidak mengurangi karyawan. Jadi cuma bulan kemarin kita kasih apa itu dengan sistem 15 hari kerja. Alhamdulillah untuk bulan ini kelihatannya setelah kita lakukan dengan metode jemput bola, itu karyawan kita sudah kita masukkan 80% ya. Jadi dengan situasi seperti ini, saya yakin uang yang di desa-desa itu masih putarannya masih kencang. Terbukti saya punya armada, kita lakukan dengan pasar jemput bola yang dulunya kita hanya jualan di toko, di pusat oleh-oleh, karena pusat oleh-oleh semua yang ada di Kediri ya itu semua tutup. Tapi bagaimana untuk kita menyikapi supaya kita tetap bertahan, kita maju, akhirnya kita dengan pasar jemput bola alhamdulillah jalan. Jadi saya menilai, jadi di masyarakat itu masih ada keinginan untuk membeli. Jadi jangan kita terus, kalau kita punya produk, kita mulai punya usaha, terus kita vakum minder, kita tidak berusaha. Kita yakin dengan kita usaha, yakin Allah tetap ngasih rezeki pada kita. Karena saya sudah mengalami. Ini insya Allah ya, kondisi seperti ini saya tuh masih mencari kendaraan. Tolong teman-teman nanti kalau ada kendaraan yang murah, karena bagaimana kalau kendaraan yang mahal dengan yang murah itu nanti untungnya juga sama, omsetnya juga sama. Jadi kita misalnya mencari yang murah. Jadi intinya, pada intinya kami ingin mengajak teman-teman semua. Saya melihat PBB itu organisasi yang besar. Terus di situ saya bayangkan itu rumah yang besar. Nah, di situ banyak pelaku-pelaku wirausaha. Benar betul kira-kira? Betul sekali. Mereka kalau tidak usaha tidak dapat uang, tidak dapat nafkah. Ujung-ujungnya yang dicari kan untuk bagaimana peningkatan ekonomi keluarga. Aku yakin, saya juga ngalami. Istri, aku yakin semua punya istri. Aku yakin bapak-bapak yang punya istri setelah keluar dari rumah pasti pamitnya kerja. Kalau pulang nggak bawa apa-apa ditanya nomboten, pasti tanya. Nah, ini berapa bulan, 3 bulan, aku yakin kalau kita berpikir negatif, pasti keluarga itu pikirannya kalau pulang kita pamit sudah kerja, padahal niat kita sudah untuk bekerja untuk keluarga. Sepulang cik dipaidu dari rumah, bener betul? Nek dipaidu akhirnya wis kesel-kesel dipaidu ke omah malah padu. Wis sing diarani gandengan karo kae, gandengan kerja, bener betul? Aku yang ngalami, pasti cemburu. Nah, pacule metu. Nah, kabeh ngalami. Jadi saya titip pesan ke teman-teman ya, ayo kita berpikir positif ya. Kalau kita pengen maju harus kita berpikir positif. Jadi biarin anjing kafilah apa, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi kita harus positive thinking. Gak usah ngrungokne wong ngomong kono ngomong kene. Kuwi marai nanti neng omah padu. Bener gak? Kayak gandengan karo kae cemburu. Saya juga ngalami. Tapi alhamdulillah karena kita berpikir positif, kita mengembangkan usaha, aku yakin alhamdulillah muncullah pusat oleh-oleh itu. Nah, bicara kembali lagi ke PBB,
saya tuh melihat teman-teman PBB itu pengurus semua itu banyak sosial untuk mengurusi anggota. Bener betul? Sosial nggih? Aku yakin jenengan sosial. Lek gak sosial gak mungkin sampean lingguh ning kene. Bener betul? Wis pamit omah untuk kumpul-kumpul ya. Tujuannya yang jelas tujuan untuk teman-teman saudara-saudara kita, bagaimana saudara-saudara kita di komunitas ini bisa meningkat perekonomiannya, bisa maju usahanya, bisa terkenal entertainmentnya, jati dirinya. Jadi saya berharap PBB nanti bisa mengeluarkan artis-artis handal yang ada di Kediri. Jadi PBB saya berpikir, jadi semua yang gabung di PBB nanti harapannya bisa terkenal dan tidak lupa dengan rumahnya. Saya berharap seperti itu. Jadi kalau sudah terkenal tidak apa-apa, yang penting gak lali karo asale gitu lah. Jadi semua saudara kita tadi sudah dijel-jelkan, jelnya saja sudah melihat seduluran Selawasi gitu ya. Jadi kita harus berpikir positif, itu saudara kita semua. Bagaimana pengurus itu bisa mensejahterakan anggota, yang jelas yang tahu pengurus. Benar betul. Nah, kalau ini sekedar sharing organisasi, kebetulan saya juga ketua UKM Kabupaten Kediri, saya juga banyak organisasi yang sifatnya kita sosial semua. Bagaimana anggota kami bisa usaha. Kalau kita UKM, bicara UKM, ini kan ada perbedaan sedikit ya. Sebetulnya nggak ada perbedaan begitu jauh. Sama kita wirausaha, gitu. Bagaimana kita bisa meningkat perekonomian kita, gitu. Jadi kami, bagaimana anggota kami itu bisa mencintai rumah kami. Jadi gabung di rumah itu, di rumah kita, alhamdulillah usaha kami berkembang. Kalau di PBB, setelah gabung di PBB, alhamdulillah kami jadi laris, kami jadi terkenal. Apa ngatakan bahwa? Nah, jadi kita harus ikhlas. Jadi saya tuh sama teman-teman ikhlas. Alhamdulillah kami sudah, kalau di pemerintah Kabupaten Kediri, komunitas kami termasuk juga diakui. Jadi kalau ada situasi seperti ini, alhamdulillah ya dapat program. Kemarin kita dapat program gula murah, contohnya seperti itu. Terus juga dapat program gula gratis 1 ton. Ya alhamdulillah. Terus sisanya tak buat bagi-bagi takjil kemarin, nah ya dah, Bang Cimat juga menikmati. Jadi contohnya seperti itu Pak. Jadi kita punya komunitas, bagaimana komunitas kita bisa data itu diakui pemerintah. Nah itu tergantung kita yang menjalankan. Kalau saya di UMKM, bapak-bapak di PBB lah. Ini saya memperkenalkan juga yang terkait jaminan sosial. Yang ini hanya sharing, saya hanya mengasih info, jadi tidak memaksa. Ya, kita alhamdulillah komunitas kami sudah gabung di BPJS Tenaga Kerja. Yang dulu jaminan sosial itu rata-rata sampai sekarang yang menikmati siapa, bapak-bapak kan sudah tahu. Kalau pegawai negeri ya pasti sudah dijamin. Perusahaan besar pasti dijamin yang punya usaha. Tapi bagi kita, bagi wirausaha, siapa sih jamin? Belum ada. Awake dhewe. Gitu. Lah lek wis bilang awake dhewe, mboten awake dhewe yang melakukan, yang bertindak, kan tidak ada, tidak mungkin. Ya alhamdulillah. Ya saya tidak menjanjikan nanti kalau situasi sudah bisa ngumpul-ngumpul, saya akan membantu teman-teman berusaha menyambungkan, ya, menyambungkan Dinas Tenaga Kerja. Itu juga ada program tiap 1 tahun berapa kali tidak tahu. Yang jelas saya sudah menikmati dalam waktu 1 tahun saya mendapatkan 3 program. Langsung saya nikmati. Mungkin Pak Didik, Bang JR pernah menikmati itu juga, tapi sudah tahu informasinya. Kenapa nggak disampaikan dulu ya nggak tahu, ya kan? Padahal kalau kita dengan berbagi, kita itu nggak kelong, rezeki lo ora kelong, semakin tambah. Gini Bapak,
percaya dan tidak itu tergantung panjenengan. Kalau saya yakin percaya, karena jenengan sudah banyak melakukan. Dengan berbagi itu banyak hal yang dilakukan, mulai dari santunan anak yatim, mulai dari sodako, macam-macam, mulai dengan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, itu sama aja. Jadi sedikit saya bercerita program BPJS Tenaga Kerja, karena saya hanya menyampaikan, bukan menawarkan. Saya bukan pegawai BPJS, saya hanya berbagi, karena saya sudah menikmati, ya, saya sudah merasakan. Kemarin karyawan saya itu kecelakaan meninggal, belum ada 40 harinya, opname 5 hari meninggal, belum enggak sadar sama sekali di Gambiran, 5 hari meninggal, masuk ICU, masuk kamar kelas 1, biaya siapa yang bayar? Negara, lewat program BPJS Tenaga Kerja. Kalau hidup digaji selama tidak kerja, tapi meninggal ya disantuni mulai 48 kali UMR, terus 42 santunan kematian, terus pemakaman 10 juta, semua biaya di cover, biaya rumah sakit dibantu semua. Terus anak yang ditinggalkan sampai mahasiswa. Bapak Ibu mungkin tahu kalau pegawai negeri tidak usah ngurusi, sudah diurusi sendiri. Bener betul? Nah, kita bagi wira swasta kalau sudah tahu informasi seperti ini, saya senang, langsung saya sampaikan ke teman-teman. Kemarin di Nganjuk juga saya sampaikan. Saya bukan terus saya menyampaikan dapat uang, tidak. Saya hanya berbagi ini informasi, silahkan. Alhamdulillah UKM kami sudah banyak gabung. Nanti kita akan, nanti kalau pengurus kita ada ketemuan lagi, maksudnya kita dipertemukan lagi, ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Kita kalau teman-teman pengurus nanti pengen menggali lebih dalam, datang ke kantor saya menjembatani, atau saya tidak menjanjikan kalau ada programnya kita bisa ngambil, minta tolong programnya kasih PBB, saya nggak janji lagi. Program pasti ada, tiap tahun ada. Kalau kita bisa ngambil, monggo PBB kasih aja Bu, tolong. Tapi kalau kita nggak ada beberapa pengurus yang maksudnya anggota yang nggak gabung, kan kita jadi beban. Itu ujiannya situ. Kalau kita kemarin UMKM memang ada plusnya, gabung semua, akhirnya program kita terima 3 kali. Mungkin Bapak Ibu tahu lah kegiatan yang kita adakan di Kebun Labu itu, kalau kita sering melakukan, kita organisasi, berapa besar biaya yang kita keluarkan. Kalau kita melihat nominal pasti wah duit sama megan. Ulapkan ke kereta bagi pelaku usaha yang, apalagi pelaku UKM, beda loh kalau bapak-bapak, beda. UKM bapak-bapak kan tahu sendiri, rata-rata mungkin yang jelas dia punya hutang, itu pasti. Kendaraan pasti keributan, itu pasti kalau UKM. Ya mungkin tidak begitu beda jauh lah, mungkin ya sama ya Pak Didik, karena aku ya bodoh, aku udah tahu gitu. Jadi saya tahu semua, mungkin ini hanya gambaran gerayai saya gitu. Jadi kita bicara hati ke hati, saya sudah ini podo wargane, podo masyarakat Indonesia. Kenapa teman-teman nggak mengambil program ini, nggak menikmati, kan eman-eman. Katakanlah seperti ini, kalau ini bicara UKM ya, saya per UKM itu dikenakan 10.800, itu harus kita sosialkan ke negara, BPJS Tenaga Kerja, kita sorkan. Nah, ini uang itu apa? Untuk apa? Ini untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Indonesia, bukan untuk di organisasi Indonesia. Terus kita manusia semua nanti pasti mati, benar betul? Kapan waktunya kita tidak tahu.
Benar Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu dan kita semua dipertemukan di tempat ini. Saya hanya berbagi informasi ya, ini bukan kalau bilang asuransi ya, banyak penawaran asuransi ke saya itu banyak sekali, betul. Apalagi Bapak Ibu kan tahu saya seorang pelaku usaha, lewat Baypun, itu banyak sekali asuransi bisnis gitu. Apalagi uangnya dibawa ke luar negeri, wes aku gak seneng. Aku cuma berpikir dan prihatin orang-orang Indonesia kok percaya luar negeri karo negara ini dewi. Bener betul? Apalagi duit digawa nang negeri Cina, neng kono kena COVID, nah bingung gak uang itu? Nah, hilang. Kenapa nggak membangun sendiri untuk negara kita, percaya negara kita? Nah, ini informasi yang saya sampaikan bahwa terkait saya punya organisasi. Alhamdulillah para pelaku usaha kami sudah gabung, dan bahkan sebelum saya menyampaikan mereka sudah banyak yang gabung. Berarti saya itu ketinggalan. Bener loh Ibu. Pak Gatot, saya sudah punya kartu BPJS tenaga kerja. Berarti saya harus daftar anggota. Ya sudah, ya sudah. Jadi untuk satu orang itu hanya satu. Itu pakai nomor apa? KTP dan KK. Klik gitu sudah keluar nama. Rumah sakit, ya rumah sakit sudah gabung semua seluruh Indonesia. Itu milik negara. Nah, itu kembali lagi ke per orangnya. Jadi saya hanya ngasih informasi. Nanti kalau lebih jelasnya, lebih pahamnya, yang jelas lebih paham itu yang menyampaikan itu nanti dari asli BPJS Tenaga Kerja. Mungkin itu dulu bahwa yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau kita sebetulnya ingin banyak informasi yang kami sampaikan, saya ingin berbagi intinya. Kalau ada teman-teman dari entertainment yang pengen ya di samping usaha dan mengembangkan karir, saya siap membantu sebatas kemampuan gitu. Jadi saya bukan malaikat, saya bukan orang seperti ini, saya tidak. Kita belajar bareng-bareng. Jadi saya hanya bisa berusaha. Nanti kalau ada teman-teman dari PBB yang punya produk ya, khususnya di bidang UMKM, kami siap membantu. Di bidang UMKM itu banyak program, bahkan gratis. Mungkin Bang JR sudah tahu, dan Pak Dede itu kegiatan kami yang datang ke komunitas kami itu biaya dari rata-rata banyak dari BUMN gitu. Yo kadang disangoni, kadang mboten. Ini ya merasakan. Ini baru 2 tahun usaha ini, gedok pisang. Ini kena Covid gak produksi. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah apa yang disampaikan Pak Gatot, ini nun sewu numpang lewat. Ayo dilindungi ya. Ini ada titipan dari paguyuban kios yang ada di Ngasem. Katanya ada pepatah, kata si cantik, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau sudah sayang jangan ditinggalkan. No. Iya. Ini perlu kita sampaikan pada dulur-dulur paguyuban ya dari BPB. Bahwasanya untuk kios Ngasem ini sudah berdiri dan saat ini alhamdulillah ini sudah bertata dengan baik. Ini perlu saya sampaikan, yang ada di paling ujung ya, ini adalah pusat oleh-oleh gedok pisang SHR, boten SHS nih, di Pak Sahri. Nah ini piyantune. Nah itu sekaligus koordinator penggerak suguh gupuh sembarangnya duduknya Pak Sahri. Pokoknya apa-apa Pak Sahri ping totalan carry. Terus sebelahnya ini juga ada studio foto. Ini sing ganteng iki. Nah, niku nggih dadakan ra diundang ya teko. Niku biasanya tak gede pino teko tok iki. Nah, terus sebelahnya ini juga ada depo air mineral. Mriko sak sari iki.
Nah aku pas MC pertama ki urung enek ning ngene. Ya, betul. Nah, terus ada ini ayam geprek soimah. Niki wong nun sewu pun lo gugah jadi suatu sungkan aku jadi. PBB Kediri Satukan Sari. Tahu GTT maju terus. Tahu GTT maju